Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi dalam seri video filsafat untuk pemula. Hari ini kita akan membicarakan aliran yang baru lagi. Bila sebelumnya kita sudah ngomongin tentang strukturalisme, kini kita saatnya ngomongin tentang post-strukturalisme. Nah, tapi sebelum kita sampai ke sana, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman seperti biasanya untuk memancing pemanasan pemikiran teman-teman. Jadi begini, pernah nggak teman-teman merasa bahwa makna dari suatu kata atau simbol itu ternyata bisa berbeda-beda tergantung dari siapa yang menggunakan kata-kata atau simbol itu? Apakah yang kemudian semua yang kita lihat dan yang kita dengar itu memang benar-benar seperti itu adanya sebagai sebuah realitas atau sesuai dengan realitas, atau apakah jangan-jangan ada hal lain yang tersembunyi di balik apa yang kita lihat dan dengar? Nah, kali ini teman-teman, kita akan membahas sebuah aliran filsafat yang nantinya semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Seperti yang sudah saya katakan, namanya adalah post-strukturalisme, di mana dia banyak mengkritik pandangan-pandangan strukturalisme dengan memperkenalkan ide-ide mengenai relativitas makna atau makna yang tidak absolut ya, tetapi ada begitu banyak makna relatif. Mirip dengan aliran postmodern sebenarnya. Kemudian dalam poststrukturalisme juga kita akan mengenal dekonstruksi dan relasi antara kekuasaan atau relasi kekuasaan. Nah, mari kita tapai perjalanan kita memahami poststrukturalisme. Tapi sebelumnya kita akan kembali lagi ke definisi awalnya. Jadi poststrukturalisme itu sebenarnya muncul sebagai kritik pada strukturalisme. Jika video yang kemarin ya, bisa teman-teman lihat lagi. Jika strukturalisme itu percayanya pada struktur yang mendasar, yang mengatur segala sesuatu, baik itu bahasa, budaya maupun pikiran manusia. Nah teman-teman, poststrukturalisme berbeda. Poststrukturalisme justru berpendapat bahwa makna itu tidak pernah tetap, tidak pernah stabil. Sebaliknya makna itu akan selalu berubah, dan demikian pula strukturnya pasti akan berubah dan selalu tergantung pada konteks serta hubungan kekuasaan yang ada di sekitar makna itu. Nah, sederhananya begini. Poststrukturalisme menegaskan bahwasannya memang tidak ada yang namanya kebenaran mutlak itu. Juga tidak ada yang namanya struktur yang pasti yang mengatur segalanya di dunia kita ini. Mengapa? Karena makna itu bisa berbeda-beda dan berubah-ubah tergantung siapa dan kapan dan di mana makna itu dibangun, dibuat, diciptakan. Jadi siapa, kapan, dan di mana, dalam situasi apa, itu sangat mempengaruhi makna. Nah, dalam poststrukturalisme teman-teman, kita tidak lagi mencari struktur yang tetap, yang seolah-olah struktur itu ada, apalagi makna yang tetap, makna yang mapan, yang stabil. Justru dalam poststrukturalisme kita mencari cara-cara bagaimana sebenarnya makna itu bisa dibentuk, tapi juga sekaligus bisa dihancurkan, dan kemudian jelas ya bisa dipahami secara berbeda-beda oleh orang-orang yang berbeda di waktu-waktu yang berbeda. Nah, tentu saja poststrukturalisme tidak bisa dilepaskan dari pemikir yang namanya Jacques Derrida ya. Dia memang adalah salah satu tokoh dalam poststrukturalisme yang kemudian memperkenalkan
adanya konsep dekonstruksi. Konsep dekonstruksi ini jelas ini lawannya konstruksi ya. Jadi dekonstruksi itu sebenarnya cara untuk menganalisis sebuah teks ya. Teks itu bisa dalam bentuk teks ya, sastra, atau budaya, atau bahkan kehidupan kita. Itu kan sebuah teks sebenarnya. Nah, itu bisa dianalisis. Setelah dianalisis kemudian digugat maknanya yang selama ini dianggap sebagai makna yang mapan atau makna yang pasti. Sekali lagi, digugat maknanya yang selama ini dianggap pasti. Nah, menurut Derrida, setiap teks atau ujaran itu selalu memiliki makna yang sebenarnya saling bertentangan satu sama lain, antara teks satu dan teks lain, ujaran satu dan ujaran lain, sehingga sebenarnya tidak bisa dipahami secara penuh dan utuh. Setiap kata misalnya, setiap simbol itu sebenarnya punya banyak makna yang sangat tergantung pada konteks dan hubungan dengan kata atau simbol lainnya. Untuk mempermudah pemahaman kita tuh gini, sebagai contoh, dalam bahasa sebuah kata itu teman-teman kan bisa punya banyak makna, punya berbagai macam makna, tergantung pada siapa yang menggunakan kata itu. Juga tergantung pada kapan dan di mana kata itu digunakan. Itu artinya tidak ada makna yang tetap, tidak ada makna yang stabil. Sehingga dari situlah Derrida mengajak kita untuk berani mendekonstruksi, menghancurkan dan membentuk kembali pemahaman kita tentang makna yang sudah ada, yang sudah dianggap kebenarannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu harus didekonstruksi. Dan kemudian kita harus mencari tahu bagaimana makna baru bisa dilahirkan, atau bagaimana makna itu tadi itu bisa diubah. Nah, teman-teman, selain Jacques Derrida, ada lagi pemikir lain yang juga sudah kita bahas ya, utamanya ketika kita membahas postmodernisme, namanya Michel Foucault. Michel Foucault ini adalah seorang filsuf yang juga sangat berpengaruh dalam poststrukturalisme. Dia fokus pada hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Kita sudah bahas itu. Kalau izinkan saya mengulangi ya, kalau teman-teman ingat, Foucault kan ngomong kalau pengetahuan itu bukan sesuatu yang murni atau objektif, seolah-olah dia ada terlepas dari kehendak tertentu atau subjektivitas tertentu. Bagi Foucault, kekuasaan itu selalu terkait dengan pengetahuan itu selalu terkait dengan kekuasaan. Pengetahuan tidak pernah netral. Nah, dalam hal ini, siapa yang punya kekuasaan, nah dialah yang menentukan apa yang dianggap benar ataupun salah. Saya yakin teman-teman paham dengan hal ini, karena teman-teman hidup di masyarakat maupun di negara yang apa yang disebut benar hari ini itu tergantung sekali dengan siapa yang hari ini berkuasa. Nah, teman-teman, Foucault itu juga memperhatikan ya sebenarnya bagaimana masyarakat itu bergerak, di mana dia itu melihat ada struktur kekuasaan yang ternyata tidak terlihat jelas ya. Struktur kekuasaan kan memang bisa kita lihat secara jelas dalam misalnya pemerintahan atau militer, tapi juga ada yang tersembunyi menurut Foucault. Dan kekuasaan atau struktur kekuasaan yang tersembunyi itu justru muncul dalam cara kita berpikir, cara kita berbicara, dan cara kita bertindak. Nah, pada tahap itulah Foucault kemudian mengajukan satu konsep yang dia kemudian sebut sebagai diskursus, di mana dalam konsep itu Foucault menjelaskan kalau pengetahuan dan kekuasaan itu saling terkait dan membentuk cara kita memahami dunia. Misalnya, teman-teman sadar nggak pandangan kita tentang kesehatan, mana yang sehat, mana yang tidak sehat?
tentang kejiwaan atau psikologi, mana yang normal dan mana yang abnormal. Atau pandangan kita dalam seksualitas, mana seksualitas yang kita anggap normal dan mana yang abnormal. Dan dalam hal pendidikan misalnya, pandangan-pandangan kita itu seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan yang memang sudah ada dalam masyarakat, atau setidaknya kita dibesarkan dalam suasana kekuasaan itu. Baik, selain Michel Foucault, siapa lagi yang boleh atau layak ditokohkan dalam poststrukturalisme? Saya memasukkan satu nama lagi, namanya Roland Barthes. Teman-teman yang sedang mempelajari semiotika pasti kenal nama ini. Roland Barthes adalah seorang ahli sastra dan juga seorang filsuf yang berasal dari Perancis. Nah, Barthes ini mengkritik cara kita dalam memahami makna. Lewat tulisan Barthes yang terkenal, judulnya The Death of the Author. The Death of the Author itu artinya matinya penulis. Dia mengatakan begini, makna sebuah teks itu ternyata tidak hanya ditentukan oleh penulisnya, tapi makna dari sebuah teks itu dalam arti bisa teks sastra, novel, puisi, syair, cerpen, tapi juga bisa musik, bisa juga lukisan. Itu adalah teks ya. Nah, itu tidak hanya ditentukan oleh pembuatnya, penulisnya, tapi juga oleh penikmatnya, konsumennya, pembacanya. Menurut Barthes, ketika sebuah teks itu diterbitkan dan kemudian dibaca, sebenarnya makna teks itu menjadi terbuka untuk ditafsirkan, diinterpretasikan, dan tidak bisa hanya tergantung pada niat penulisnya. Dengan kata lain, ketika sebuah teks itu sudah diluncurkan, dilepaskan dari penulisnya sudah mati. The death of the author jelas sekali menekankan itu. Nah, terus artinya apa? Jadi artinya adalah tidak ada kebenaran tunggal pemaknaan atas sebuah teks. Pembaca selalu punya kebebasan dalam menafsirkan teks sesuai dengan pengalaman dan pemahaman pembaca itu sendiri. Dengan kata lain, makna dari sebuah teks itu tidak bersifat tetap dan selalu bisa berubah maknanya tergantung pada siapa yang membaca dan kapan itu dibaca. Nah, mengapa poststrukturalisme hari ini begitu pentingnya sampai kita bicarakan? Teman-teman, poststrukturalisme ini kan sebenarnya mengajarkan kita, sangat bermanfaat sebenarnya untuk kita, karena dia mengajarkan agar kita berhati-hati dengan klaim-klaim kebenaran yang tampaknya mutlak. Poststrukturalisme itu mengingatkan kepada kita bahwa hati-hati loh, makna itu bisa berubah-ubah dan tidak selalu ada satu cara yang benar dalam memahami sesuatu. Karena ketika itu terjadi kan akan muncul sebuah fanatisme atas pemaknaan teks tertentu gitu kan. Nah, tunggu dulu, ada banyak loh, bisa berubah-ubah juga loh makna itu. Nah, dengan begitu kan ketika kita terbuka pada munculnya pluralitas makna, itu kan ruang pada keberagaman perspektif dan penafsiran, entah itu dalam bidang sastra, budaya, politik, maupun mungkin agama, menjadi begitu besar kan ruangannya. Dan dari situlah kemudian akan hidup, teks itu sendiri akan menjadi hidup. Hubungan kita dengan orang lain juga menjadi hidup karena kita menghargai perspektif yang berbeda. Apalagi hari ini di dunia yang semakin plural dan kompleks, poststrukturalisme akan sangat membantu kita untuk berpikir open-minded, lebih terbuka, tapi juga sekaligus kritis pada apa yang disebut sebagai grand narratives yang sudah kita bahas ya dalam aliran postmodern, narasi besar yang seolah-olah tidak bisa dibongkar, tidak bisa ditolak, yang selama ini membentuk cara kita berpikir. Nah, sebagai contoh dalam bidang politik, coba teman-teman perhatikan, kan seringkali itu ada cerita ataupun gagasan ataupun ide yang dikendalikan oleh pihak yang berkuasa. Misalnya mengenai contohnya,
mengenai pertumbuhan ekonomi, mengenai pembangunan, itu adalah yang baik, sehingga orang kalau digusur itu baik-baik saja. Orang harus merelakan tanahnya untuk kepentingan bersama. Hal-hal seperti itu tuh kan sesuatu yang biasa dan kita anggap logis, tetapi kalau mau kita tafsirkan ulang dari sudut korbannya, korban pembangunan, maka akan berbeda ceritanya. Nah, dengan memahami poststrukturalisme, teman-teman bisa lebih kritis tapi sekaligus empatik dalam melihat siapa yang menjadi korban dan siapa yang menciptakan narasi besar itu, demi tujuan apa juga gitu. Nah teman-teman, saya pikir cukup ya pembahasan kita tentang poststrukturalisme. Saya ulangi kembali bahwa poststrukturalisme memang mengajak kita untuk melihat dunia ini dengan cara yang lebih baru, yang lebih terbuka. Maksudnya kita tidak lagi terjebak dalam satu pandangan kacamata kuda ya, tapi kita buka kacamata kudanya, kita lihat betapa berwarnanya dunia ini. Tapi juga kita harus dalam posisi yang paling kritis juga. Nah, poststrukturalisme jelas mengingatkan kita bahwa makna itu bisa berbeda-beda tergantung siapa yang memberi makna dan bagaimana kekuasaan itu sendiri mempengaruhi cara kita berpikir dan memahami dunia. Nah, begitu teman-teman penjelasan dan diskusi kita tentang poststrukturalisme. Bila mana teman-teman ada pendapat ataupun mungkin saya salah dalam menjelaskan atau memaparkan, silahkan tuliskan di kolom di bawah sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih dan berwarna dari teman-teman. Perspektif berbeda juga diperbolehkan ya. Nah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kita masih bisa ngobrolin filsafat terus. Tetap berpikir kritis dan terima kasih.